Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama ANZ Adventurin nge-review. Oke, kembali lagi bersama gua Ibnu Fadilah. Gua akan mereview dari 3 helm ini. Ini tuh budget pelajar ya, temen touring. Budget pelajar, harganya 400-an, 500-an, dan 600-an. Gimana temen touring? Tertarik gak dengan helm yang kece-kece kayak gini? Itu tuh harganya masih ratusan ribu. Wow. Half-face ya, ini half-face. Oke, ada apa aja fitur-fitur dari ketiga helm yang ada di depan gue ini? Ini emang kita ngambilnya warna hitam semua ya. Jadi warna hitam, dan warna hitam ini semuanya ada di Motorel Apparel kecuali NJS. NJS kita belum masuk di Motorel Apparel. Tapi untuk JPX Nova X ini ada di Motorel Apparel. Terus di NHK R1 serinya kanji dengan motif kanji ini ada juga nih di Motorel Apparel, dan banyak lagi helm-helm yang ada di Motorel Apparel. Lanjut aja, kita langsung mereview dari helm yang 400 ribuan ini. Budget pelajar gak? Budget pelajar banget. 400 ribuan budget pelajar banget. Dari JPX, dari tampilan depan. Oke, visornya kita turunin semua ya. Visornya kita turunin semua. Kenapa bang visornya turunin? Biar kelihatan full helmet kalau kalian memakai visor ditutup gitu. Yang pertama dari segi tampilan, JPX Nova X ini dilihat dari visornya, dia tuh rada panjang ya. Kalau disejajarkan dengan sama ratanya nih, dengan posisi yang seperti ini, kalau Nova X tuh nih, dia tuh mepet banget sama mejanya. Terus kalau NHK R1 mungkin dia 1-2 jari kali ya, 2 jari, 1,5 jari lah. 1,5 jari ruasnya untuk NHK R1 ini. Tapi kalau untuk NJS dia tuh bisa sampai 2 jari nih. Dia bisa sampai 2 jari untuk dalam posisi sejajar seperti ini gitu teman touring. Lanjut setelah visor. Nah, di JPX dengan budget 400 ribuan dia tuh sudah double visor. Bisa dilihat dari sini. Dia sudah double visor. Ya kan? Nih, dia klip-klipannya adanya di samping. Bisa kelihatan dari depan, dia klip-klipannya ada di samping untuk nge-slide-nya untuk membuat double visor. Terus kalau NHK R1 kanji kita lihat, dia juga sudah double visor. Nah, dia sudah double visor, ya kan? Ini juga ada di samping, posisinya ada di samping sini. Jadi dia di slide, set. Oke, tapi kalau untuk NJS dia tidak ada double visornya. Ini nggak ada double visornya. Di samping juga nggak ada. Oke, jadi NJS Kairos ini tidak ada double visor. Oke, kalau NJS walaupun tidak ada double visornya, tapi dia ada sudah dilengkapi dengan smoke visor. Dia juga ada yang clearnya juga gitu. Untuk yang seri-seri pertama tuh setahu gue tuh clear semua, nggak ada yang smoke-nya, tapi smoke-nya terjualnya terpisah. Nah, tapi kalau untuk NHK dan JPX, dia emang sudah dilengkapi dengan clear bawaannya. Jadi visornya udah clear, kayak gitu. Nah, lanjut. Setelah visor dan double visor, kita masuk ke ventilasi. Macem-macem ventilasi yang ada di ketiga helm ini. Oke, kita turunin. Yang pertama dari JPX dengan helm 400 ribuan. Ventilasinya di mana sih bang? Ventilasinya ada di sini. Ya, ventilasinya di sini bisa dilihat sama teman touring. Ini untuk nutup off-in-nya dan ini untuk on-in-nya. Kayak gitu. Ini posisinya adanya di sini. Tapi untuk NHK R1 dia tuh juga sama. Dia posisinya ditekan. Jadi seperti ini. Kalau teman touring bisa lihat ditekan seperti ini. Nah, posisinya. Kalau JPX di slide, tapi kalau untuk NHK ditekan. Oke. Nah, bisa kelihatan? Kayak gitu. Terus untuk NJS Kairos. Untuk NJS Kairos dia sama. Posisinya di slide juga. Sama nih. Tuh. Ini yang sebelah kanan ya. Sebelah kirinya juga sama. Nah, ini didorong. Gitu. Di slide-nya didorong. Jadi yang beda adalah NHK R1 aja. Dia harus ditekan. Seperti ini. Kayak gitu. Oke. Untuk ventilasi. Karena ventilasi ini penting ya. Karena kan buat mengaliri udara sebenarnya dari masuknya angin yang ada dari depan terus masuk ke
dalam kepala kita biar nggak terlalu panas. Jadi kalau di helm tuh sebenarnya pakai panas banget gitu. Belum pakai balaklava lah, apalah gitu kan, busa ati lah buat bikin ya gitulah. Oke, kita lanjut dari segi tampilan belakang. Ini baru semua ya, tapi kalau yang NJS emang dia udah pernah dipakai, bukan udah pernah dipakai, emang dia pemakaian pribadi ya, tapi jarang dipakai untuk daily use kata orangnya. Oke, dari segi tampilan belakang bisa dilihat sama temen touring, dari ketiga helm ini kalau gua dulu nyebutnya jambul. Nah, kalau dari ketiga helm ini udah dilengkapi dengan spoiler ganteng yang membuatnya menjadi futuristik. Futuristik. Desainnya oke dari ketiga helm ini ya. Oke, yang pertama kita lihat nih, NJS dengan helm 400 ribuan, ini kita tebelin adalah JPX 400 ribuannya. 400 ribuannya. Oke, spoilernya nggak terlalu panjang menurut gua, tapi masih dilihat enak dilihatnya. Dilihatnya enak. Dia pendek dan apa ya? Pas aja gitu dilihatnya untuk si spoiler ini. Terus NHK dengan 500 ribuan, dia emang tebel banget. Dia kayak dilihatnya tuh kokoh gitu di sininya, di spoilernya. Oke. Dan panjang. Kalau bisa dilihat teman-teman touring, dia mancung ke belakang banget. Ini yang di belakangnya boncengersnya gue ngeri kepentok ya. Tapi bagus dilihatnya, futuristiknya dapat karena kalau lihat dari samping, tampilan samping seperti ini. Cakep juga. Nah, NJS Kairos sama dengan NHK, hampir sama, tapi dia ada busa tebalnya di sini. Terus plus ada untuk ventilasi keluarnya. Jadi ada ventilasi lagi di sini, tapi tidak dibuka ya, karena dia cuma ventilasi udara buat ngebuang exhaustnya, exhaust kayak gitu nih teman touring. Oke, kita madepin depan lagi. Satu lagi nih, pasti banyak yang nanya, gimana sih bang cara buka kacanya? Nih, cara buka kacanya, kita lihat dari JPX dulu. Dari JPX bisa langsung buka kacanya ketika di fullkan. Sama sih sistemnya, semua hampir sama. Nanti di sini ada lock-lockan, ada kunci-kunciannya. Kalian tinggal tekan ke bawah. Gitu. Kalian tekan ke bawah, habis itu ini kebuka. Tar, udah bisa tinggal langsung diganti. Terus kalau NHK dengan 500 ribuan ribet gak? Kita buka helmnya, kacanya. Terus habis itu di sini ada tulisan push. Jadi dia tekannya ke atas. Ketika kalian teman-teman touring nih tekan ke atas, tar, dia akan kebuka lock-lockannya. Jadi dia ada 3. Satu di sini, yang kedua di tengah ini, dan yang ketiga yang kecil ini, dan ini pusannya untuk tekannya. Kayak gitu. Terus gimana sih bang NJS Kairos? Nih, NJS Kairos teman touring juga sama sistemnya. Jadi kacanya dikeataskan dulu sampai full. Habis itu teman touring tinggal slide, dia tinggal slide doang ke atas. Buka gini. Kayak gitu. Dia slide, dia dia tipikalnya tidak dipencet tapi di slide ke atas. Kayak gitu. Ini ada tanda panahnya di sini. Oke, dia kameramen udah mau mundur tuh tadi. Gitu teman touring untuk bagian luarnya ya. Nah, kita coba langsung masuk ke dalamnya ya. Kira-kira ada apa aja. Kita coba dari NHK dulu ya. 500 ribuan, kalian dalamnya seperti apa? Kita buka dari sini. Dari luar terlihat seperti ini. Busanya tebal banget. Busa pipi, dan busa yang ada di dalam. Nih teman touring. Terus lock-lockannya dia seperti apa sih? Lock-lockannya dia microlock modelnya. Model microlock. Nah, jadi seperti ini. Terus tinggal ngebukanya gimana bang? Ngebukanya tinggal, ini ada tali warna merah, tinggal kalian angkat lalu dorong. Kayak gitu teman touring ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Kita lanjut ke sebelahnya dulu ya. Kita taruh depan. Untuk JPX dengan 400 ribuan kalian juga sama kayak gini. Ini busanya tebel banget sih, parah. Busa pipinya tebel banget guys. Bisa dilihat nih, sini. Ini tebel banget nih. Busa pipinya tebel. Terus busa atasnya memang rada tipis, tapi yang pipinya tebal. Ini bisa buat menghangatkan. Ini ukurannya XL, yang kanji juga XL sama. Nah,
Untuk pengoperasiannya sama, dia juga menggunakan microlock juga sama. Jadi untuk 400 ribuan dan 500 ribuan dia menggunakan microlock. Oke, ini kita belum bahas untuk slot intercom ya. Ini kita lihat dari segi busa. Oke, lanjut NJS Kairos 600 ribuan nih. Karena ini bekas pakai ya, jadi gua tekankan sekali lagi, ini baru JPX dan NHK. Tapi kalau untuk NJS Kairos ini pemakaian ya, pemakaian tapi nggak dipakai daily use. Busanya emang udah rada tipis, tapi lumayan masih cozy, nyaman. Dan ini sama, dia pakai microlock juga. Tuh, sama kunci-kunciannya. Nah, di awal-awal tuh NJS Kairos tuh pakainya dedering. Cuman banyak yang komen ya, banyak netizen Indonesia lah yang mengkomeni NJS Kairos karena untuk pengoperasian ikatannya itu pakai dedering, udah kayak helm-helm di atas 1 jutaan gitu. Terus Bang, intercom slot. Jadi intercom tuh penting ya bagi pengendara ya, bagi rider, karena biar nggak ngantuk dan enak ngegibahin ya. Slot intercomnya ada gak sih Bang untuk NJS Kairos? Ada. NJS Kairos di kanan kiri dia sudah dilengkapi dengan ini, ada lubang. Di sini ada lubang. Nih bisa dilihat teman touring. Di sini ada lubangnya. Ya. Di sini ada lubang untuk slot intercomnya. Untuk NJS Kairos dia sudah support intercom. Lalu untuk kanji nih, NHK R1 kanji. Apakah dia ada slot intercomnya? Ada, tapi nggak sedalam seperti NJS Kairos. Nih kita lihat dari sini, ini nggak apa-apa nih, helm baru kita buka dulu. Ini klip-klipannya kuncian ya. Jadi untuk NHK R1 dia hanya mengandalkan yang ada di pipinya ini untuk si speaker dari intercom. Di JPX Nova X, oke, dia juga sudah dilengkapi dengan speaker intercom. Slotnya ya, kita buka dulu dari sini, tapi dia ada busanya karena baru dia ditutupi busa. Bisa dilihat sini, dia sudah ada lubang slotnya sendiri untuk si speaker dari intercom. Merek kalian, merek apa aja lah. Jadi nih temen touring bisa menyimpulkan dari JPX yang harganya 400 ribuan terus ke NHK R1 yang seri kanji ini dengan harga 500 ribuan dan NJS Kairos di harga 600 ribuan sudah memiliki fitur-fitur intercom dan microlock. Terus ada fitur apa lagi sih di dalamnya si masing-masing helm ini? Kalau NHK ini kita nggak ada lihat tanda ini ya, tanda kacamata gitu ya, nggak ada ya. Jadi kayaknya dia belum untuk support orang-orang yang berkacamata. Tapi emang bisa juga tanpa harus adanya si logo glasses itu, kita nggak memakai kacamata, ini bisa juga gitu. Oke, nah kalau untuk JPX balik lagi, di sini sudah support ada logo dari si kacamata. Ini logonya gitu ya kan. Ini sudah support kanan kiri, ada logo kacamatanya. Terus untuk di NJS Kairos, dia ada, dia bagus, dia embos-embosan. Oh bukan yang dia stiker, tapi ada locknya sendiri nih. Bisa teman touring lihat di sini, ada logo dari kacamata. Nah ya kan, mantap, Bang. Coba dong pakai. Kita akan coba ya dari masing-masing helm ya. Dari ketiga helm ini kita akan coba. Menurut gua mana yang nyaman ya? Menurut gua ya. Oke, kita coba pakai balaclava dulu karena ini helm baru, helm toko. Boleh dipinjemin sama Motorel, boleh direview. Oke, kayak gini. Ini gua taruh sini biar nggak kena speaker yang ada di sini. Audionya. Oke. Bang, balaclavanya bagus. Iya, ini ada belinya di Motorel, ini bisa begini nih. Tuh. Tanpa harus menarik yang ada di sini. Keren. Ini belinya di Motorel juga. Oke, kita dimulai dari helm 400.000 JPX Nova X. Oke, teman touring, ini dia JPX. Ini sama-sama ukuran XL ya. Ini JPX XL, ini NHK-nya XL.
Ini NJS-nya juga XL. Ini XL-nya 6162 lingkar kepalanya. Oke, kita coba. Kuncinya kurang lebih penampakannya seperti ini. Keren nggak? Nih, tampak samping, tampak depan. Kurang lebih seperti ini teman touring untuk penggunaan dari JPX Nova X. Nih visornya panjang yang tadi gue bilang di awal. Loh kok hilang? Aku nge-lag. Ini visornya dan ini double visornya. Keren kan gua? Ganteng kan gua? Gimana? Oke? Dan ini beratnya sesuai dengan dari website si JPX itu kurang lebih ya 1800 gram atau 1,8 kilo. Jadi nggak terlalu berat juga. Ya karena emang ini pas di gua jadi nggak ngoplak gitu. Dan pas ketika gua memakai balak lava gitu. Oke, kita coba ke NHK R1 serinya Kanji. Ini dia. Oke. Ini masih baru tuh, masih baru ada bukunya. Coba kita pakai. Wah. 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 Wah, enggak. Oke, coba kita ini ya. Ini lebih enteng menurut gua ya. Ini nggak ngoplak, tapi gua ada minusnya. Minusnya adalah ketika gua masuk, kuping gua nggak masuk, cuy. Jadi gua buka dulu ya. Nih, jadi ketika gue masukin, gue kayak nyangkut kuping gue di sini. Harus diturunin banget. Ini menurut gue ya, balik lagi ya, ini menurut gue. Jadi ininya tuh pendek, busa pipinya nggak sampai bawah banget. Kalau gue pakai XL ini, menurut gue rada sempit di gue. Terus mungkin intercomnya akan kedengeran jelas banget, tapi bakalan nabrak, kemungkinan ya bakalan nabrak ke kuping gue, jadi rada sakit kemungkinan ya. Oke, dengan berat ya 1300-an lah kurang lebih, berarti 1300 gram 1,3 kilo kurang lebih ya. Dan padat banget. Oke, ini untuk NHK R1. Lalu kita ke NJS Kairos. NJS Kairos tuh dia tuh berapa ya beratnya ya? Nih, kita pakai dulu ya. Kita pakai dulu. Wah, ngeplong. Ini tuh ngeplong dan enteng. Ini enteng. Kurang lebih sama kayak NHK lah. 1350 sampai 1400 gram. Nah, gua suka helm-helm Halfest tuh modelannya kayak gini atau JPX. Kalau ini gua bukannya nggak terlalu suka ya, cuman kelihatannya pendek di sininya, terus dan agak sedikit ngegantung. Kalau menurut gua ya, balik lagi ya, ini menurut penilaian gua ketika gua memakai ketiga helm ini, gitu. Dan ini ramping masih oke untuk NJS Kairos karena dia posisinya adalah gua memakai ininya jadi dalam, jadi nggak usah terlalu dibuka begitu, dia udah langsung plug gitu di dalam. Plus minus ya, mungkin kepala gue terlalu bagol kali ya, kepala gue terlalu besar, jadi untuk ke NHK tuh cukup XL tapi yang kepalanya nggak terlalu besar, kecil-kecil gitu lah. Begitu teman touring, untuk ketiga helm ini sedikit review dari gua. Ini balik lagi ini tuh gua ya. Ini dengan kepala gue yang kayak gini, rambut gue yang kayak gini, dengan menggunakan balaclava Foxtail seperti itu gitu. Tadi udah gue jajal ketiganya, jadi kurang lebih seperti itu untuk JPX Nova X, NHK R1, serinya Kanji, dan NJS Kairos hitam glossy kayak gitu. Jadi balik lagi nih temen touring mau pilih yang mana? Yang 400 ribuan, yang 500 ribuan, ataupun yang 600 ribuan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih temen touring karena gua sudah mereview dari ketiga helm ini. Boleh temen touring komen-komen mau nge-review apa lagi, kayak misalkan tas, jaket, helm lagi yang full face, sok silakan tulis di kolom komentar ya temen touring. Sekian dari gua, dan balik lagi ya, ini gue tekankan sekali lagi, ini pendapat gua sendiri ya dengan menggunakan dari ketiga helm ini, bukan bermaksud untuk mengkomparasi ataupun menjelek-jelekan dari pihak manapun. Oke teman touring, terima kasih.
salam sehat selalu dan ANZ Adventurin nge-review.